Ini rumah bener-bener gak lazim, rumah unik tapi spesial. Rumah yang punya layout itu gak main-main, karena dengan luas 300 kamu dapat desain kontemporer minimalis terbaru di area Citraland. This is one of a kind. Luas 312 kali 25. Kawasannya sih keren ya, Bukit Golf Internasional. Rumahnya kali ini punya modelan itu split level design. Dengan luas yang begitu besar, kita bisa main-main di area layout dan arsiteknya. Dari area fasad aja, ini udah beda banget. Ada model anyaman di bagian depan dengan travertin di bagian atas yang bikin rumah itu makin gahar. Kalau dilihat-lihat nih, secara eksterior dulu, lebar 12, kita bisa dapat fasad itu yang enak dan juga feels yang cukup mewah ya. Kalau ngomong eksteriornya, teman-teman bisa lihat juga untuk bagian pagarnya aja udah berlapis batu alam seperti ini. Untuk area pagar juga dimainin dengan model konteks kayu seperti ini, sehingga feels tropical vibes-nya itu tetap ada ya. Secara material kokoh banget, ini menggunakan besi, dan juga di sini kita bisa dapat space untuk 2 penempatan carport. Carportnya pun menurutku amazing. Kalau kalian perhatiin nih, di bagian atas sudah ada half canopy dengan aksen kayu juga yang tetap tematik dengan tema rumah. Untuk area bawahnya ini udah menggunakan batu alam yang udah di mozaik seperti ini. Bayangin proses pembenangan dan untuk pemasangannya aja itu udah butuh effort ekstra, tapi kamu bisa dapat di rumah yang satu ini. Secara juga untuk taman-taman kanan kiri sudah ada. Di sini konsepnya itu tetap dry garden ya. Jadi kesannya itu tetap didominasi dengan warna hijau tapi nggak over. Taman simpel kayak gini bikin rumah itu makin kelihatan mewah. Eksterior pun teman perhatiin, dari ujung paling kanan sampai ke ujung paling kiri, kita semuanya nggak kelihatan bare finish tembok. Semuanya dibalut dengan batu alam cantik dan juga termasuk sampai ke area foyernya. Selain carport 2, kita akan juga nemuin 2 garis sebelah sini. Nanti akan kita bahas. Untuk area foyer, nah ini yang keren. Teman-teman bisa perhatiin nih, kalau dari area sana aja, ini sudah kelihatan kalau bagian bawah ini menggunakan material granit bakar. Jadi sengaja granit dibakar supaya memberikan tekstur baru dan menjadi experience yang baru untuk kita pengguna rumah. Bagian temboknya di sini adalah batu alam, di sini menggunakan marmer lagi. Gila nggak sih? Apalagi sentuhan lampu vintage kayak gini, feelsnya tuh bikin makin kerasa sangat-sangat keren banget. Nah, kalau kita mau masuk ke bagian dalam rumah, kita akan disambut dengan satu area pintu yang menggunakan pintu merbau seperti ini. Pintunya udah pakai pintu merbau, tekstur hardwoodnya dipertahanin, jadi kesannya tuh otentik banget. Handle kayunya gila sih, dari atas sampai ke bawah, feelsnya makin mewah ya. Nah, dari arah pintu ini kita disambut sama satu arah ruang tamu yang memang notabene ukurannya nggak gede, compact aja buat terima tamu yang mungkin untuk orang-orang nggak terlalu deket ya. Di sini kita bisa lihat kalau penembokannya ini bener-bener kokoh banget, dan untuk lampunya semuanya main lampu tembak, nggak ada lampu yang biasa-biasa. Untuk flooringnya semuanya menggunakan bahan matte termasuk sampai ke bagian dalam rumah. Dari arah ruang tamu kerennya ini kok masih dikasih ya satu space area yang nanti bisa dimanfaatkan jadi shoe rack alias rumah sepatu buat kamu untuk ganti outfit sebelum keluar rumah. Nah, dari sini udah kelihatan kan, bagian spesial tuh ada di bagian tengah. Nih, kotakku ya. Di sini sebelum masuk ke bagian rumah kita dikasih lagi pintu pembatas. Bagian sini semuanya full dengan granit bakar, tapi yang paling keren itu adalah bagian yang ini. Ini adalah area taman yang menjadi center point of view dari rumah ini. Bisa kelihatan sangat-sangat lega, sangat-sangat spesial karena permainan batu alam, hidden lamp-nya, dan juga taman dry garden yang dimodel dengan konsep tropical kayak gini. Ini mewah banget loh. Jarang kan kamu temuin rumah dengan mewah yang punya spek tapi bagian dalamnya nggak setropikal ini. Ini one of the best sih. Nah, selain itu teman-teman kita enjoy bagian sana lebih banyak, kita mau bahas dulu bagian yang sebelah sini ya. Di sini kita bisa punya space untuk penempatan area 2 garasi. Mobil 1, mobil 2, ya kan? Termasuk carport yang di depan tadi, kita punya space untuk 4 garasi. Di sebelah sini adalah bagian servis yang bisa menjulang sampai lantai ketiga. Jadi kita punya 3 lantai untuk area servis yang semuanya punya akses tersendiri alias terpisah. Di sebelah sini, ini adalah area tangga menuju area servis sampai ke atas.
Ini adalah area gudang dan ini adalah area dapur basahnya. Di sebelah sini kita bisa cek nih, dapur basahnya udah punya top table letter L dengan warna hitam seperti ini. Sinknya udah lengkap dengan merek TK loh. Nah, aksesnya bisa dari dua, melalui pintu yang ada di sebelah sini, atau kita juga bisa melalui akses yang lewat dari area dapur. Kita cek dari yang dapur dulu deh. Oke, nah dari area dapur untuk menuju ke bagian dalam rumah, ternyata kita masih dimanjain dengan konsep pewarnaan yang sama-sama gar dan macu. Lightingnya keren banget bos, dan ini bener-bener kerasa mewah. Bahkan untuk anak tangganya aja itu semuanya menggunakan granit bakar dan juga punya starlight di setiap dua anak tangganya. Kita cek dari bagian yang sebelah sini, ini nggak kalah keren. Kalau kita mau masuk dari arah tengah, sama-sama asik. Kameramen boleh stay di situ dulu, aku pengen tunjukin nih mewahnya gimana. Kelihatan nggak feel-nya? Nah, asik ya, feel-nya memang semewah itu. Bahkan dari area taman yang dibuat bertingkat-tingkat seperti ini menjadi sebuah kelebihan, dan kelebihan desain ini yang bikin rumah itu spesial, apalagi dengan permainan lampu-lampunya. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bagian sini nih, area terasnya ini panjangnya hampir 8 meter. Kerasa banget nyamannya, apalagi kalau teman-teman perhatiin lagi, ada loh penempatan marmer di bagian dalam rumah, sehingga bos, nggak cuma tetangga yang bisa nikmatin marmer, kita juga bisa enjoy marmer yang ada di sini. Bahkan tembok sampingnya pun masih punya permainan batu alam. Nah, keren banget kan? Untuk penataannya masuk langsung estetis, feel-nya udah kayak resort. Kita cek dulu bagian dalam rumahnya karena ini juga sama-sama keren. Nah, di sini kita ketemu sama satu area main living room. Area main living room-nya ini gokil banget karena punya dimensi lebar 12 yang punya feel itu lega banget. Gimana? Kerasa nyaman nggak? Kerasa nyaman banget kan? Lebar kayak gini tuh bikin kerasa sangat-sangat spesial. Teman-teman kalau dikasih rumah kayak gini siapa yang nggak pingin? Kalau yang spesial apa aja? Ada 3 hal yang spesial. Yang pertama, secara layout no comment ya, ini open space. Nah, secara ceiling teman-teman lihat, teman-teman nggak ketemu bohlam sama sekali. Semuanya menggunakan permainan lampu LED di bagian seamless gap. Nih kita cek ya. Nuh, nggak kelihatan kan ada bohlamnya? Karena memang didesain seperti itu. Kalau kita nyalain lagi, semua lampunya itu menggunakan hidden LED. Dan yang terakhir, untuk bagian anak di area flooringnya, teman bisa cek ya, kalau flooringnya ini almost seamless. Kita menggunakan granit tile warna matte, motif matte dengan ukuran 120x140, almost nggak kelihatan ada nat-natannya. Penempatannya gimana? Tenang, di sini teman-teman bisa pasang untuk area kabinet dan juga area pantry. Dan dari area sini kita bisa ketemu atau kita pasang kitchen island di sebelah sini masih sangat mumpuni. Mundur sedikit lagi kita ketemu di sini dengan area dining table, nggak masalah. Apalagi kalau di area sini teman-teman bisa cek, ini pas banget sih untuk penempatan area ruang keluarga dan untuk area nonton TV. Nah, dari area ruangan ini pun kita bisa enjoy taman yang ada di sini. Kok bisa? Karena semua kusen pembatasnya ini menggunakan Alumini YKK Finish Good tipe Nexta alias tipe yang tertinggi. Dengan model transparan seperti ini, kita masih bisa enjoy view yang ada di bagian taman sebelah sini. Nggak usah khawatir untuk area podroom, udah tersedia juga di lantai yang ini. Kalau di sini semuanya ada kok, bahkan podroomnya pun udah kasar kayak hotel bintang 5. Nah, area podroom sebelah sini kamu bisa taruh untuk beberapa kredensial di sebelah sini untuk dekorasi dan untuk kamar mandinya. Wah gila sih. Ini padahal kamar mandi paling jelek yang boleh ada di rumah ini ya, karena paling simpel, tapi finishing matte-nya dengan tambahan lampu spotlight kayak gini itu feel-nya bikin makin mewah. Di sini udah lengkap dengan sanitary tutu dengan top table dan juga punya wastafel tutu yang high grade punya. Teman-teman pasti nggak kebayangkan bagian dalam kamar-kamarnya seperti apa. Nggak kalah amazing guys. Contohnya yaitu adalah entrance-nya doang. Nih ikut aku. Di sebelah sini kalau kita mau menuju ke area sleeping quarter, kita dimanjain dengan tangga estetik seperti yang ada di sini. Tangganya gila sih, ini menggunakan granit bakar lagi dengan starlight di setiap 2 anak tangga. Handle kayu juga masih ada dan ini feels-nya udah kayak di Ampurva. Dan memang kayak gitu nih, feels-nya instagramable banget karena semua spot itu estetik punya. Bahkan di sini kita bisa ketemu sama 5 kamar tidur guys. 4 kamar anak, 1 area master. Nah, di area lorong ini feel-nya tetap kerasa sangat-sangat nyaman ya. Nggak cuma nyaman sih, tapi estetik banget karena gypsum bagian atas menggunakan komposit kayu yang cakep banget. Di sebelah sini kita bisa ketemu sama 1 area service. Ini adalah lanjutan dari area service yang ada di bawah.
Untuk kamar ART dan juga kamar mandi ART bisa ditempatkan di sebelah sini. Kerennya lagi, kita bisa nikmatin lebih detail. Untuk anyaman yang tadi ada di bagian depan rumah, ini bener-bener bukan hanya menjadi sumber estetik, tapi juga penghalang cahaya sampai ke area kamar yang ada di sana. Keren banget kan? Lanjut lagi nih sebelah sini. Kalau teman-teman cek dari area servis ini, kita sebenarnya punya pintu akses tersendiri. Jadi untuk eksklusivitas teman-teman gak usah khawatir, privacy masih ada banget. Langkah selanjutnya kita mau bahas nih untuk area sini. Di area koridornya udah pakai frameless glass untuk sebagai pembatas kacanya dan alias pagar. Untuk kamar-kamarnya semuanya udah ensuite bathroom alias kamar mandi dalam. Contohnya yang ini. Kamar mandi di sebelah sini. Kalau kamu lihat ini adalah kamar anak yang paling kecil. Di sini udah lengkap dengan kamar mandi dalam. Sudah punya sanitary toto, shower box, dan juga untuk wastafel udah lengkap dengan top table. Wardrobe bisa kamu pasang di area sebelah sini. Untuk area kamarnya sudah cukup kompak dengan penempatan ranjang. Untuk queen size juga masih oke banget. Instalasi AC semua udah terpasang. Bagian ceiling sudah punya modifikasi dengan model seamless gap dan semuanya menggunakan lampu sorot. Untuk kaca ini semua jendela aktif ya, karena yang menggunakan YKK finish good yang bisa kamu buka tutup. Kita visit lagi untuk kamar selanjutnya deh. Kamar selanjutnya nggak kalah keren juga. Yang ini lebih cocok buat kamar anak cewek karena punya space untuk wardrobe lebih besar. Di sini walking closetnya begitu masuk kita bisa nikmatin walking closet letter L kayak gini yang cukup nyaman banget. Untuk area kamar mandi dalamnya lebih keren. Nih cek ya, kamar mandinya punya dimensi yang lebih besar. Ini adalah top table untuk wastafelnya dan untuk penempatan shower boxnya di sini terasa lebih lega dibanding kamar yang tadi. Jendela aktif masih ada supaya kamar mandi tidak terasa lembab. Last but not least tentunya kita harus banget bahas untuk kamar area tidurnya. Di sini karena dimensi yang lebih gede kita bisa punya placement untuk ranjang king size lebih enak sih. Apalagi kalau di sini ruangannya juga rasanya lebih nyaman dan juga semuanya sama-sama finishingnya sama-sama premium. Area TV kita bisa pasang wall panel di sebelah sini juga makin cantik nih karena udah pada penempatannya beserta dengan semua utilitasnya. Nah, aku perlu banget bahas untuk kamar master karena ini yang paling spesial. Kita sekarang mau menuju ke kamar master, balik lagi ketemu sama tangga yang amazing ini. Nah, kerennya di kamar master itu seakan-akan punya area tiris dan area ruang tamunya sendiri. Kita sekarang lagi ada di tirisnya kamar master. Teman-teman bisa lihat ya, cek langit-langitnya deh. Ini punya modelan vibes kayak lagi di hotel bintang 5 nggak sih? Main permainan kayu dengan permainan warna yang cantik banget, dan untuk pintu menuju ke kamar masternya itu menggunakan pintu 1,5 nih. 1,5 ya kan? Estetiknya gila banget. Dan kerennya baru pertama kali ini kalau aku ke kamar master punya ruang tamu sendiri. Nah, nih ya. Ini semacam ruang tamu, tapi sebenarnya penempatannya untuk barang-barang pribadi, mungkin untuk dekorasi juga. Jadi barang-barang bisa kamu taruh di sini sehingga kamu bisa punya dimensi untuk kamar master lebih lega lagi. Kamar masternya, waduh gila sih. Ini kamar paling gede ya, memang paling nyaman. Feelsnya udah beda banget dibandingin kamar-kamar yang lain. Ini placementnya ukurannya 30 lebih ya, 50% lebih gede loh. Ranjang king size kamu taruh sini, nakas kanan kiri juga bisa banget. Untuk di sebelah sini kita juga punya private balcony yang kita bisa enjoy dry garden yang ada di bawah. Ya kan? Keren banget kan? Asik. Nah, private balcony juga bisa dinikmatin hanya dari kamar master aja. Nggak cuman itu, kayak ini yang keren. Teman-teman cek. Kolom bidang yang sebelah sini kita bisa bangun interior dari kiri sampai kanan untuk showcase hobi kamu. Jam, action figure, tas mewah, barang antik, you name it lah. Kamu bisa pasang dengan full kabinet di sebelah sini, floor to ceiling, itu masih keren banget. Loh, bajunya taruh mana? Gak usah khawatir. Di sini masih ada space untuk penempatan wardrobe yang sangat-sangat nyaman. Kamu mau bikin all round wardrobe ditambahin island di sebelah sini masih sangat oke. Untuk kamar di masternya juga terasa beda. Di sebelah sini semuanya double, wastafel, double sink, high grade toto semuanya. Shower box double juga, jadi urinoir sama penempatan untuk mandi berbeda semua. Bahkan mandinya pun punya fitur raindrop shower sehingga mandinya kerasa kayak lagi mewah banget ya. Dan kita juga punya space untuk area bathtub yang udah lengkap dengan aksen hidden lamp seperti ini. Ini bener-bener gila kalian. Kamar master kayak gini yang baru nemu ya rumah yang ini. Karena semuanya kerasa mewah dengan sentuhan tropical itu bikin rasanya kayak lagi liburan. Nah, kita akan bahas untuk kamar anak yang selanjutnya deh.
Menuju kamar yang selanjutnya, kita dikasih mainan skybridge kayak gini, jadi seakan-akan kayak ada jembatan, ya kan, di tengah-tengah ruangan. Semuanya tetap estetis, dan kita juga bisa ketemu sama servis yang terakhir di lantai 3, yaitu adalah laundry room. Di sini kita bisa taruh untuk mesin cuci, dryer, ataupun berjemur di area sini, nggak masalah, karena untuk atapnya tetap bisa masuk cahaya matahari sehingga pakaian bisa kering, tapi juga ada penutup kaca sehingga nggak kena hujan. Nah, asik kan untuk penempatannya. Di sebelah sini pula ketemu sama lagi untuk 2 kamar anak yang terakhir. Ukuran dan secara size sama ya. Teman-teman bisa cek untuk kamar yang ini deh. Nah, teman-teman bisa lihat secara penataan ruang hampir identik ya. Nih, untuk shower box dan juga bagian dalamnya masih sama juga. Secara ukuran kamar juga sama-sama luasnya dengan yang ada di lantai 2 tadi. Bedanya adalah di sini tidak terhalang dengan para-para. Jadi kalau kamu mau menambahkan faktor safety, tinggal dipasang aja frameless glass untuk menjadi bagian pagar supaya tetap estetik. Begitu pula dengan kamar yang selanjutnya. Nah, area kamar yang ini juga punya dimensi yang hampir sama sih guys. Di sini kita bisa kelihatan kalau untuk wardrobe-nya juga masih punya space yang sama, dan juga untuk bagian kamar mandi dalamnya juga punya finishing dan layout yang sama pula. Shower box, sanitary toto, double sink wastafel, udah ada juga. Di sebelah sini juga masih punya ukuran kamar yang kerasa lega kayak di bawah. Faktor security tinggal pasangi untuk frameless glass saja. Nah, buat kamu, menurut kamu nih, rumah dengan harga 9 M tapi bisa dapat spek kayak gini dan desain kayak gini, jarang banget kan? Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja hubungi dan Esmark atau tap link di deskripsi di bawah ini. See you on next video.